Pemirsa, Indonesia kembali terpilih menjadi destinasi wisata paling favorit bagi para pelancong mancanegara di tahun 2026 ini. Dan Bali menjadi destinasi pilihan utama yang mencerminkan daya tarik Indonesia yang kuat dari sisi keindahan alam, kekayaan budaya hingga kualitas layanan pariwisata yang semakin kompetitif. Indonesia kembali meraih prestasi membanggakan di kancah global dengan meraih penghargaan Travelers Choice Awards Best of the Best 2026 dari TripAdvisor, salah satu platform perjalanan terkemuka dunia. Penghargaan ini diberikan kepada destinasi, hotel, restoran, dan aktivitas favorit wisatawan di seluruh dunia berdasarkan jutaan ulasan dan penilaian selama periode 12 bulan. Dan Bali menjadi destinasi pilihan utama pengguna atau para pelancong mancanegara yang mencerminkan daya tarik Indonesia yang kuat dari sisi keindahan alam, kekayaan budaya hingga kualitas layanan pariwisata yang semakin kompetitif di tingkat internasional. Menteri Pariwisata Widianti Putri dalam pernyataan resmi memberikan apresiasi terpilihnya Bali sebagai destinasi wisata terbaik di dunia versi TripAdvisor sekaligus menunjukkan bahwa Bali masih jadi magnet pariwisata dunia. Selain dinobatkan sebagai destinasi terbaik dunia, Bali juga meraih sejumlah penghargaan bergengsi lainnya, yakni peringkat pertama destinasi bulan madu terbaik atau honeymoon destination, top 10 destinasi budaya terbaik atau cultural destination, top 10 destinasi wisata solo terbaik atau solo travel destination, serta top 20 kota paling tren di dunia atau trending cities. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, Indonesia menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Kemudian ada Bapak Jeme Hungga Matalu, Ketua Bidang Tur Domestik Indonesia DPP Astindo. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Maulana, apa kabar Pak? Sehat Mas, kabar baik. Gimana kabarnya Mas Pras? Kabar baik juga Pak Maulana, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Jeme, apa kabar Pak? Kabar baik Mas, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Menarik tadi informasi yang sudah disampaikan. Nampaknya Indonesia begitu ya, hingga saat ini masih menjadi salah satu pilihan ini. Destinasi tujuan para pelancong global begitu ya, untuk sekedar liburan, mungkin bersama keluarga ataupun kolega. Nah ini apa yang bisa kita cermati begitu dengan prestasi di kancah global dengan meraih penghargaan tadi Travelers Choice Awards Best of the Best di tahun 2026 ini dari TripAdvisor, dari PHR ini. Pak Maulana, bagaimana Anda melihatnya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang diraih ya, dari TripAdvisor tersebut, tentu hikmah yang kita ambil bahwa memang destinasi kita itu masih memiliki daya tarik yang cukup kuat. Nah, terus kemudian ada yang penting tadi ya, apa yang diraih itu seperti dari the best culture-nya salah satu ya kan, terus potensi alamnya itu juga salah satu hal yang harus kita melihat bisa menjadi dasar kita dalam mengembangkan destinasi. Oke. Jadi apa yang saya maksud di sini pada saat orang mengatakan the best culture ya kan itu kita juga harus melihat bahwa apa yang dicari oleh wisatawan mancanegara itu bukan hanya kota-kota modern, tapi yang memiliki culture, daya tarik dan alaminya itu yang harusnya kita tetap jaga, kita lestarikan. Seperti Bali ya, yang terkenal dengan budayanya, ya kan. Selain alamnya, mereka terkenal dengan budayanya dan karakter masyarakatnya. Nah ini jangan sampai hilang hanya karena kita berpikir terhadap memodernisasi destinasi kita gitu loh. Karena bukan itu yang dicari oleh wisatawan mancanegara, tapi sesuatu yang berbeda yang mereka cari dari negaranya. Itulah yang menjadi daya tarik wisata dan itu juga yang menjadi prestasi yang saat ini diraih oleh Bali oleh yang diberikan oleh TripAdvisor tersebut, Mas. Nah ini harus selalu menjadi pedoman kita ke depannya nanti dalam mengembangkan destinasi tersebut, gitu Mas. Baik Pak Maulana, kearifan lokal yang harus terus dijaga begitu ya Pak Maulana. Pak Jame, dari sisi pelaku industri perjalanan wisata atau travel agent, Anda melihat bagaimana dengan penghargaan internasional ini? Berarti akan banyak juga nih turis-turis mancanegara begitu yang akan melihat Indonesia, melirik Indonesia dan bahkan juga berkunjung ke tanah air begitu Pak. Ya, terima kasih Mas. Memang
Indonesia dinobatkan menjadi Bali dalam hal ini Travelers Choice Award 2026. Ini berarti menunjukkan kualitas Indonesia itu semakin dipertimbangkan untuk kancah pariwisata dunia. Terus berarti kita juga pariwisata kita semakin membaik, industri pariwisata kita semakin meningkat, daya tarik tentang pariwisata kita semakin diminati oleh berbagai kalangan internasional. Bagi kami travel agent ini menjadi momentum sih ya Mas ya, menjadi momentum untuk Indonesia itu sebagai bisa mempromosikan dan meningkatkan penjualan paket wisata untuk dilakukan di luar negeri sehingga nanti bisa banyak orang yang datang di Indonesia. Tapi sebenarnya sih memang ada sedikit anomali di lapangan, di mana ketika ini juga terus berkembang, terus meningkat dan lain sebagainya, mungkin yang perlu kita perhatikan adalah partisipasi lokal, partisipasi lokal travel agent untuk bisa mendapatkan hal seperti ini. Itu sih yang kita konsen saat ini, Mas. Baik Pak Jimmy, itu dia. Kita akan lihat juga nanti apakah tercermin dengan kondisi dari industri hotel dan restoran juga di Indonesia. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Maulana, Pak Jimmy, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kita akan cermati bersama seperti apa sih penghargaan yang diraih Indonesia, khususnya Bali ini yang masih menjadi tujuan favorit ya para wisatawan, pelancong-pelancong luar negeri begitu yang ingin mungkin sekedar relaksasi, kemudian refreshing begitu di Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi, ada top 10 destinasi wisata solo terbaik. Kemudian tadi ada menjadi trending cities, kemudian ada beberapa penghargaan lain yang diraih oleh Bali sebagai salah satu destinasi tujuan internasional dan kebanggaan Indonesia juga. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama data dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia per Januari 2026 ini kita lihat 1,01 juta kunjungan data dari Badan Pusat Statistik. Tapi kalau kita cermati ataupun kita bandingkan dengan Desember 2025 ini ada turun sampai dengan 17% secara tahunan. Dari 1,01 tadi kita bandingkan dengan 1,22 juta kunjungan pada Desember tahun lalu. Sementara kalau kita bandingkan secara tahunan, ini kita lihat kalau yang tadi mohon maaf itu adalah secara bulanan begitu ya, month on month. Kemudian tahunannya dari Januari 2025 ada kenaikan tipis juga sih, tapi 1,11%. Nah ini dia dari 1 juta kunjungan meningkat jadi 1,01 juta kunjungan antara Januari 2025 dan Januari 2026. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara menurut kebangsaan. Nah ini mana saja? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan Malaysia masih mendominasi, ada Australia, China, Singapura, dan India. Ini dia dari pelancong-pelancong luar negeri yang berdatangan ke Indonesia. Itu dia beberapa data dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jemmy, kemudian juga Bapak Maulana Yusran. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah kita sandingkan, data BPS di Januari ada sedikit penurunan, memang kalau dibandingkan secara tahunannya naik tipis, tapi kalau secara bulannya juga lumayan nih. Pak Maulana, apa yang bisa kita lihat dari sisi industri hotel dan restoran? Apakah tercermin dengan jumlah kunjungan yang sudah tembus 1 juta kunjungan ke Indonesia ini juga bisa mendorong nih dari PHRI sendiri di sana? Silakan. Ya, kalau kita perhatikan ya kunjungan wisatawan mancanegara itu kita kan merestart kondisi pariwisata kita itu dari COVID ya kalau saya ambilnya ya. Kemudian kita ambil indikator tertingginya itu di 2019. Itu sebenarnya kalau secara data memang peningkatan itu terus terjadi ya sampai terakhir di 2025 itu sekitar 15,3 juta kalau nggak salah wismannya. Sementara kita berarti tinggal sedikit lagi untuk melewati dari angka kunjungan di tahun 2019. Di mana di 2019 itu sekitar 16,1 juta ya kalau nggak salah saya itu ininya. Nah kemudian target pemerintah tahun ini kan sudah akan melebihi atau dari target dari apa yang diraih pada tahun 2019. Nah ini menjadi salah satu indikator bahwa
proses recovery terhadap kunjungan wisman kita hampir di titik capaiannya lah. Jadi tahun ini seharusnya udah tercapai itu apa namanya tingkat kunjungan wismannya. Nah, kalau kita lihat gimana optimismenya, sebenarnya kita melihat negara-negara asal yang berkunjung yang terbesar tadi 5 besar yang Mas sampaikan tadi di apa di paparan BPS tadi itu sebenarnya seharusnya tidak mengalami potensi dia menurunnya harusnya tidak terlalu tidak terlalu besar karena Oke. dengan adanya konflik sekarang kita melihat ada konflik di Iran itu Ya. yang juga berdampak kepada airlines atau transportasi udaranya yang membawa Wisman itu sendiri sebenarnya masuk seharusnya tidak berdampak walaupun potensi dampak itu juga cukup besar kalau kita lihat Ya. kemarin bagaimana ada turis yang nggak bisa datang atau yang nggak bisa pulang karena akibat penutupan beberapa airport di luar sana yang pesawatnya membawa dan masuk ke Bali saat itu. Nah itu ininya. Nah kemudian yang kedua kita melihat tadi data yang disampaikan bahwa Desember ke Januari terjadi penurunan. Sebenarnya itu belum menjadi indikator bahwa Wisma itu turun. Kenapa? Memang setiap bulan Januari itu kan sebenarnya mereka sudah banyak di bulan Desember ya menghabiskan New Year's terus mereka turun gitu loh. Oke. Tapi kalau kita melihat membandingkan Januari 2026 sampai dengan 2025 justru kan meningkat. Ya. Nah, itu yang penting yang kita lihat secara data, kita nggak bisa lihat bulan kemarin, kita harus membandingkan bulan dengan bulan yang sama di tiap tahunnya. Yang ketiga, yang kita harus lihat juga bahwa bagaimana impact pariwisata terhadap wisatawan mancanegara tersebut. Memang kalau kita perhatikan di kita negara kepulauan yang destinasinya cukup banyak, kontribusi daripada Wisman itu belum merata. Terbesar adalah Bali yang punya kontribusi sekitar hampir 6,8 juta ya kalau nggak salah saya dari 15 juta yang masuk pada tahun 2025 kemarin. Nah, kemudian diikuti mungkin Jakarta, kemudian juga lintas border ada Batam, ya kan, dan beberapa wilayah lainnya di Pulau Jawa seperti Jawa Timur itu juga berkontribusi masuk ke Manado dan Sumatera Utara dan seterusnya. Nah, banyak daerah-daerah yang kontribusi Wisman itu juga banyak dari market-market yang ASEAN juga yang kecil-kecil ya. Itu Oke. terutama ya seperti Batam itu dari ASEAN ya, untuk Singapura, Malaysia dan seterusnya. Bali multi country itu biasanya umumnya masuk ke dalam ke Bali karena Bali itu memang sudah menjadi satu destinasi Ya. tujuan bagi wisata. Demikian, Mas. Baik Pak Maulana. Nah Pak Jeme dari Travel Agent sendiri bagaimana merasakan dengan mulai banyaknya begitu memang kalau kita lihat secara bulanan ada penurunan tapi ya seperti sudah disampaikan karena mungkin ini siklus tahunan saja di awal tahun karena mungkin Desember juga karena memang ada libur Nataru banyak bepergian di sana kemudian Januari tidak setinggi dengan bulan sebelumnya tapi kalau kita bandingkan dengan Januari tahun sebelumnya memang ada kenaikan nih Pak Jeme. Silakan. Ya, betul Mas. Ya, silakan. Kalau untuk kenaikan, memang sih sebenarnya ini siklus tahunan ya, di mana Desember itu orang udah melakukan liburan panjang, ada liburan sekolah dan lain sebagainya, sehingga orang itu berliburnya di bulan Desember. Oke. Namun di Januari memang dia akan menurun karena orang akan mulai lagi beraktivitas, mulai sekolah lagi. Anak-anak sekolah mulai sekolah, orang yang bekerja mulai bekerja lagi. Memang itu setiap tahunnya akan siklusnya seperti itu. Namun kalau kita lihat data bahwa ada sedikit perkembangan di Januari 2025 dibandingkan dengan data yang di Januari 2026 ini tentu sesuatu hal yang bagus. Tapi kita tidak bisa lihat ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena apalagi dengan kondisi sekarang saat ini kita belum tahu di mana gejolak global yang terjadi mungkin nanti di bulan berikutnya bulan 2 bulan Februari bulan Maret dan lain sebagainya akan semakin menurun karena apa kalau sampai isu perang ini tidak cepat selesai dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan ke depan pencapaian kita yang sudah semakin membaik sebenarnya di tahun 2024 lalu di 2025
akan kembali lagi seperti mungkin kita ke awal-awal COVID seperti itu, Mas. Jadi apa namanya paling komprehensif sih kita akan melihat data itu Ya, tidak saja dari bulan per bulan, mungkin nanti kita akan pantau dari data per 3 bulan per kuartal. oke. Lalu nanti yang paling menentukan itu adalah per semester 1 di tahun 2026 ini. Jadi mungkin begitu Ya. dari kami Astindo, Mas Lantas Pras. apakah ini juga akan tercermin dengan penggunaan jasa travel agent sendiri, kemudian bagaimana dengan tingkat okupansi dari hotel dan restorannya, kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Maulana dan juga Pak Jeme, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jeme Hungga Matalu, Ketua Bidang Tur Domestik Indonesia DPP Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo, kemudian Pak Maulana Yusran, Sekjen PHRI. Nah, kalau kita lihat dengan tadi memang ada peningkatan, kemudian destinasi lainnya juga masih yang ada perlu ditingkatkan. Untuk bisnis travel agentnya sendiri, bagaimana Anda melihatnya? Kans di tahun 2026, apakah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ini berkorelasi juga dengan peningkatan pendapatankah, mungkin kinerja juga dari teman-teman Astindo ini, Pak Jeme? Terima kasih, Mas. Menurut laporan yang kami terima dari teman-teman, sebenarnya sih ini agak anomali ya. Sebenarnya dengan kunjungannya yang bertambah, justru apa namanya handling kami untuk tamu itu menurun. Ini disebabkan karena memang pertama banyaknya travel online yang dari negaranya sana, tamu Eropa seperti Amerika dan lain sebagainya, dia sudah booking dari sana. Dan di sini nanti tinggal dieksekusi saja. Jadi peran kami local travel agent ini cukup menurun. Jadi mungkin kami berharap gimana pemerintah nanti bisa memperhatikan hal ini, karena kami sebenarnya di Astindo itu sangat berharap ada partisipasi lokal yang cukup tinggi ketika ada tamu dari luar negeri bertambah dari sisi statistik. Jadi kami menginginkan local people itu diberdayakan di dalam trip-trip mereka. Tapi kenyataannya di lapangan sejauh ini cukup terus-menerus tergerus, Mas. Oke. Jadi harap mungkin kelak pemerintah membuat suatu apa namanya regulasi yang bisa memberdayakan lokal travel. Karena apa? Lokal travel ini juga dia berharap sih sebenarnya kue pariwisata itu juga ada imbasnya ke dia untuk seperti contohnya misalnya ini di Bali gitu ya. Apa namanya, di mana transportasi online begitu merajalela sehingga teman-teman lokal di Bali ini cukup merasa sangat terdesak sekali. Biasanya mereka yang dulunya mendapatkan penghasilan yang layak, ya seperti yang kita ketahui bersama, ketika semua tergerus dengan online, semuanya itu akan menjadi hilang begitu saja. Begitu, Mas, kira-kira. Oke, itu dia ya tantangan yang dihadapi oleh teman-teman dari Astindo begitu. Nah, Pak Maulana sendiri bagaimana Pak untuk okupansi ini, membaikkah atau masih stagnan begitu? Kita bicara okupansi, Mas, tentu kita harus melihat dari eh, daerahnya sendiri ya. Oke. Kalau kita bicara Bali, tentu karena kontribusi Wisman-nya cukup besar, begitu ada lonjakan Wisman, impact kepada okupansi hotel di Bali itu pasti cukup besar ya peningkatannya. Karena mereka hampir 93% tuh kalau sebelum COVID itu kita data kontribusinya adalah okupansi itu adalah dari Wisman. Jadi begitu ada masalah dengan Wisman, ini pasti impact kepada okupansi hotelnya menjadi cukup besar. Nah, sementara di daerah lain justru banyak yang selain Bali ya, justru mereka kontribusinya dari perjalanan bisnisnya. Jadi kunjungan bisnisnya yang lebih mayoritas di sana kontribusinya, sehingga jika ada hambatan daya beli atau hambatan misalnya transportasi seperti Iya. masalah tiket dan seterusnya, itu akan berdampaknya cukup besar dari sana. Nah, kalau kita lihat peningkatan Wisman yang terjadi, kita bicara Wisman ya, yang terjadi di tahun 2025 kalau dibanding 2024 dan mungkin 2026 ini
targetnya juga melebihi 2019, itu memang yang banyak merasakan kontribusinya adalah nanti Bali, Mas, gitu loh. Oke. Bali, sebagai salah satu destinasi yang punya kontribusi cukup besar. Nah, itu juga nanti mungkin ada beberapa daerah selain Bali, termasuk Jakarta, Jawa Timur yang, Ya. tempat entry-nya yang cukup besar, termasuk juga, di Batam ya, yang pada umumnya juga merupakan lintas border yang sangat, populer gitu di Indonesia, Mas, gitu. Ya, tapi kalau Anda lihat ke depan begitu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun pelaku usaha begitu ya dari PHRI misalnya sehingga nanti tidak hanya menjadi tujuan destinasi favorit begitu ya tapi juga meningkatkan tadi dari sisi okupansinya kemudian bagaimana belanjanya dari wisatawan asing tadi. Ya, jadi gini, pertama tentu kita harus, tadi, di awal saya sudah sampaikan bahwa, dalam mengembangkan pariwisata itu kita juga harus lihat apa yang kita miliki dan apa yang menjadi daya tarik sebenarnya dari Wisman itu sendiri. Ya, Nah, seperti kita contohkan kalau kita selalu bicara kalau Wisman itu Bali ya. Bali ini seharusnya sudah mengarah dalam pengembangannya menjadi quality destinasi. Kita selalu bicara menjadi, menargetkan quality tourism, tapi destinasinya nggak pernah kita sebut menjadi quality destination. Itu yang menjadi penting dulu. Nah, begitu dia sudah menjadi quality destination, tentu perlibatan masyarakat, spending-nya ini akan menjadi lebih baik dibandingkan, tahun-tahun sebelumnya, Mas. Nah, oke. gimana cara menciptakan quality destination itu menjadi banyak hal yang akan terlibat, baik itu pemerintah pada umumnya yang memiliki regulasi di sana. Ini dalam penertiban semua peraturan, kebijakan, ya itu kan, itu penting itu, untuk pengembangannya. Jadi nggak mungkin kita menciptakan quality tourism tanpa membentuk quality destination itu. Nah, kemudian bagaimana Bali ini kita bicara beyond Balinya. Iya, Beyond Bali ini supaya entry-nya masuknya ke Bali tapi bisa menyebar ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, ini menjadi PR yang sepertinya belum selesai-selesai ya karena, eee, yang jadi masalah itu adalah satu, keluhannya adalah masalah tiket. Nah, ini, karena kita negara kepulauan, agak sulit kita untuk kita tidak bicara terhadap, masalah transportasi udara. Kecuali kalau kita bicara di Pulau Jawa yang transportasi daratnya juga cukup bersaing ya, kompetitif, ada kereta api, iya. bisa dengan kendaraan umum jalur daratnya melalui bus atau kendaraan pribadi dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin harus menjadi fokus ke depan supaya Indonesia terus bisa mengembangkan, pariwisatanya dan Oke. Wisman itu juga berdampak kepada daerah-daerah yang ada di, Hmm. selain daripada Indonesia, gitu Baik, Mas. itu Pak Selain Maulana. daripada, Bali maksudnya, bukan Iya. Indonesia. Oke. Pak Jimmy, terakhir bagaimana Anda melihat begitu kansnya dan potensi dari teman-teman travel agent di tahun 2026 ini? Ya, Mas, untuk tahun 2026 ini, kita ketahui bersama dengan kondisi global yang saat ini terjadi, di mana ada perang, ya memang kita belum bisa memprediksi dengan betul ya, sama seperti kejadian tahun 2025 kemarin. Mungkin bagi kita, bagi Kementerian Pariwisata perlu memitigasi terlebih dahulu apa dampaknya nanti ketika isu global, perang global ini, perang antara Iran dan Amerika ini bisa berlanjut. Itu yang kita harus pikirkan. Iya. Ya mungkin saran dari kami, dari Astindo Pak, dulu pernah kita mengalami hal seperti ini tapi tidak perang di tahun 2020 yaitu COVID. Itu di mana di tahun 2021 ketika mulai pemulihan, wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik itu menjadi tulang punggung di daerah itu bisa bertumbuh dan bisa hidup kembali. Nah, Oke. mungkin kalau saran dari kami Astindo, kiranya nanti ini ke depannya ini, jika memang situasi ini berlanjut, kita sudah bisa memitigasi, kita bisa persiapkan untuk wisatawan Nusantara dan wisatawan domestik atau wisatawan domestik itu Ya. untuk melakukan perjalanan ke dalam negeri. Jadi untuk kedua Oke. luar negeri ditunda juga dulu. Lalu untuk pemerintah sendiri, tolonglah kalau bisa event-event itu juga diadakan di daerah agar bisa bertumbuh lagi dan bisa ada stimulus lagi untuk daerah, perjalanan-perjalanan dinas dari pemerintah juga dibagi ke seluruh daerah Ya. Indonesia, event-event nasional, sehingga ini nanti bisa tumbuh. Kan Oke. pelajarannya sama seperti tahun 2025 kemarin ya, sorry 2020 ya Mas ya, Ya. ketika COVID.
Oke. Ketika kita melakukan waktu itu pemerintah saat itu melakukan work from anywhere Ya. dan juga work from home, terus orang bisa berjalan ke sana kemari, akhirnya pariwisata itu pulih lagi. Nah, mudah-mudahan ini nanti Oke. dengan adanya seperti ini kita nanti bisa melakukan seperti itu agar pariwisata di daerah itu bisa bertumbuh kembali dan Baik. ingat pemanfaatan komponen lokal juga terus ditingkatkan agar Itu dia. semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima Yes, kasih, Mas. untuk tujuan wisata, kearifan lokalnya dijaga, keterlibatan dari pelaku-pelaku industri pariwisata lokalnya juga harus ditingkatkan begitu ya Pak Jeme dan juga Pak Maulana. Terima kasih Pak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Maulana, Pak Jeme. Terima kasih. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak. Ya, pemirsa, pemerintah menilai perubahan outlook Indonesia yang dilakukan oleh Fitch Ratings mencerminkan kewaspadaan terhadap risiko global. Pemerintah memastikan akan mempelajari sejumlah catatan dan peringatan yang disampaikan oleh Fitch, termasuk terkait dengan sisi penerimaan pajak yang diperkirakan akan tertekan. Lembaga pemeringkatan global Fitch Rating menurunkan outlook atau prospek peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski demikian, peringkat Indonesia tetap dipertahankan di level BBB atau kategori layak investasi. Pemerintah menilai perubahan prospek tersebut tidak terlepas dari dinamika ekonomi global yang tengah bergejolak. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang memicu ketidakpastian perekonomian dunia. Posisi Indonesia yang masih berada pada level investment grade menjadi poin penting yang perlu dijaga. Untuk itu, pemerintah akan mempelajari sejumlah catatan dan peringatan yang disampaikan Fitch, termasuk terkait sisi penerimaan pajak yang diperkirakan akan tertekan. Memang dunia ini outlook-nya lagi diperkirakan akan banyak perubahan dengan perkembangan di Timur Tengah, tetapi yang penting kan Indonesia tetap investment grade. Nah, ke depan tentu apa yang menjadi warning Fitch itu kita pelajari. Itu untuk mengingatkan Indonesia apa yang harus kita pelajari ke depan, dan tentu beberapa hal yang kita lihat perlu kita perkuat adalah di segi penerimaan. Nah, pemerintah sudah paham itu, dan oleh karena itu salah satunya adalah dengan Cortex yang kemarin sudah didorong di Kementerian Keuangan. Selain itu, catatan Fitch atas program makan bergizi gratis dinilai sebagai masukan. Sebab kebijakan MBG merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, outlook negatif Fitch Rating alarm defisit APBN Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Opit Adi Suryo, Wakil Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Opit, apa kabar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pras, apa kabar? Kabar baik juga, Alhamdulillah, waalaikumsalam sehat warahmatullahi kami. wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Opit. Tadi sudah disampaikan ini ya, bahwa Fitch Rating menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meskipun masih kita BBB dalam artian memang investment grade begitu ya, masih layak investasi. Nah, Pak Opit sendiri melihat bagaimana dengan review yang bisa mungkin disampaikan, sinyal-sinyal ataupun alarm apa yang bisa kita tangkap begitu dengan statement ataupun keputusan dari Fitch Rating tersebut? Ya, baik Mas Pras. Jadi kita melihat bahwa ini merupakan alarm ya bagi pemerintah yang apabila dalam beberapa tahun ke depan tidak diperbaiki dan tidak dilakukan langkah apapun, maka ini akan menjadi resikonya di penurunan rating. Kita masih dalam investment grade, which is baik, tapi saya pikir ini momentum yang baik untuk pemerintah melakukan pembenahan. Salah satunya dari tadi ya, penyebab-penyebabnya kan banyak, fiskal yang terbatas, ruang penerimaan yang sempit, kemudian APBN yang harus diarahkan ke arah yang lebih produktif, dan kita sebagai sektor swasta tentunya mendorong agar lebih banyak lagi program-program yang melibatkan swasta dengan skema KPBU. Namun tentunya dengan skema-skema itu diperlukan
berbagai persyaratan yang kita harus dorong bersama dan bergandengan tangan untuk bisa hal itu bisa terjadi dan lebih kondusif, Mas Pras. Oke, tapi dari pandangan HIPMI sendiri melihat langkah Fitch ini sebagai penilaian yang cukup objektif begitukah atau ada faktor global yang menurut Anda